Pernah nggak sih, kamu bertanya dalam hati, kenapa Islam melarang sesuatu yang hari ini dianggap biasa oleh banyak orang? Salah satu contohnya adalah LGBTQ. Hari ini, kita hidup di dunia yang semakin terbuka terhadap berbagai pandangan tentang hubungan dan identitas. Banyak orang berkata, kalau itu pilihan mereka, kenapa harus dipermasalahkan? Atau, kalau mereka bahagia, kenapa harus dilarang? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini wajar, dan sebagai Muslim, kita tidak perlu takut untuk membahasnya, karena Islam bukan agama yang melarang tanpa alasan. Di balik setiap aturan, selalu ada hikmah. Malam ini, kita akan berusaha memahami mengapa Islam tidak membenarkan LGBTQ, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian, tetapi dengan pikiran yang tenang dan hati yang terbuka. Ketika pelaku LGBTQ melakukan perbuatan itu, dia melakukannya karena hawa nafsu, tanpa ada nilai kebaikan di dalamnya. Sedangkan ketika ada pihak yang menolak, biasanya didasarkan pada norma sosial, agama dan budaya yang berlaku, atau karena kekhawatiran terhadap dampak yang ditimbulkan pada anak atau keluarga, atau demi menjaga generasi agar tetap berada dalam fitrahnya. Bayangkan, kamu membeli sebuah alat yang sangat canggih. Di dalam kotaknya ada buku petunjuk. Tentu saja orang yang paling tahu cara menggunakan alat itu adalah pembuatnya, bukan pembelinya. Dalam Islam, kehidupan manusia juga seperti itu. Allah adalah pencipta manusia, dan Al-Quran adalah petunjuk yang diberikan kepada manusia. Karena itu, ketika Allah menjelaskan bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan seharusnya berjalan, seorang Muslim meyakini bahwa petunjuk itu berasal dari Zat yang paling memahami ciptaannya. Dalam Al-Quran, manusia diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, dan pernikahan menjadi jalan yang ditetapkan untuk membangun keluarga. Jadi, ketika Islam tidak membenarkan hubungan sesama jenis, alasannya bukan karena kebencian, tetapi karena tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Sang Pencipta. Ada satu kata yang sering muncul dalam pembahasan ini, yaitu fitrah. Secara sederhana, fitrah adalah keadaan dasar yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara biologis, psikologis, dan sosial. Karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai bagian dari tatanan yang Allah tetapkan. Banyak larangan dalam Islam sebenarnya berangkat dari konsep yang sama. Bukan karena Allah ingin mempersulit manusia, tetapi karena Allah ingin menjaga manusia. Dan dari sudut pandang Islam, hubungan sesama jenis dianggap keluar dari pola yang telah ditetapkan tersebut. Dalam Al-Quran terdapat kisah Nabi Lut alaihissalam. Beliau diutus kepada suatu kaum yang melakukan penyimpangan seksual yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Ketika Nabi Lut mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar, mereka justru menolak. Pada akhirnya, kaum tersebut mendapatkan hukuman dari Allah. Kisah ini menjadi salah satu dasar utama mengapa ulama sepanjang sejarah Islam menganggap hubungan seksual sesama jenis sebagai perbuatan yang dilarang. Namun pelajaran penting dari kisah ini bukan hanya tentang larangan, melainkan tentang bagaimana manusia terkadang lebih memilih mengikuti keinginannya daripada petunjuk yang datang dari Allah. Dan itu bukan hanya terjadi dalam isu ini, tetapi juga dalam banyak aspek kehidupan lainnya. Ketika ada yang bertanya, apakah ada dampak yang ditimbulkan? Secara sederhana, ketika sebuah aturan atau sistem alamiah diubah, ada beberapa risiko atau dampak negatif yang muncul, baik dari segi kesehatan maupun sosial. Pertama, risiko kesehatan. Berdasarkan data kesehatan dari lembaga seperti Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, CDC, hubungan seksual sesama jenis, terutama pria dengan pria, secara statistik, memiliki risiko yang jauh lebih tinggi terhadap penularan penyakit infeksi menular seksual, seperti HIV, AIDS. Kedua, kepunahan keturunan. Secara logika, jika LGBTQ ini dibenarkan, lalu semua orang di dunia memilih untuk berpasangan dengan sesama jenis, maka tidak akan ada lagi bayi yang lahir secara alami. Akibatnya, generasi manusia lama-kelamaan akan habis atau punah. Ketiga, kesehatan mental. Beberapa studi sosial menunjukkan bahwa pelaku LGBTQ seringkali mengalami tekanan psikologis atau masalah kesehatan mental. Dari sudut pandang agama,
Hal ini juga dianggap terjadi karena hilangnya ketenangan jiwa akibat hidup yang tidak selaras dengan fitrah atau sifat dasar penciptaan manusia, atau akibat tekanan sosial yang didapatkannya. Yang mana penolakan dan tekanan terhadap perilaku LGBTQ juga tidak bisa disalahkan, sebab penolakan itu berasal dari prinsip ajaran agama dan kekhawatiran akan dampak buruk jika perilaku LGBTQ itu menyebar. Namun penting untuk dipahami, Islam tidak mendasarkan larangannya hanya pada risiko kesehatan atau dampak lain yang ditimbulkan. Karena sesuatu tidak otomatis menjadi benar hanya karena dianggap aman, dan sesuatu tidak otomatis menjadi salah hanya karena memiliki risiko. Alasan utama Islam tetaplah soal ketaatan kepada Allah dan menjaga fitrah manusia. Sedangkan pembahasan kesehatan menjadi salah satu aspek tambahan yang sering dibicarakan. Dalam Islam, Allah adalah pencipta manusia. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan aturan bahwa pernikahan atau hubungan kasih sayang hanya boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan ini diciptakan agar manusia bisa melahirkan bayi dan melanjutkan keturunan di bumi. Jika sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan berpasangan, mereka tidak bisa menghasilkan keturunan secara alami. Islam memberikan perhatian yang sangat besar kepada keluarga, karena keluarga adalah tempat pertama seorang anak belajar tentang kehidupan, belajar tentang kasih sayang, belajar tentang tanggung jawab, belajar tentang nilai dan akhlak. Karena itu, Islam membangun konsep keluarga melalui pernikahan laki-laki dan perempuan, bukan sekadar karena bisa melahirkan anak, tetapi juga karena masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi. Dari sudut pandang Islam, menjaga struktur keluarga berarti menjaga masa depan masyarakat. Dan inilah salah satu alasan mengapa Islam sangat menjaga aturan tentang hubungan dan seksualitas. Mungkin pelajaran terpenting dari video ini bukan hanya tentang LGBTQ, tetapi tentang hubungan kita dengan Allah. Karena setiap manusia memiliki ujian yang berbeda, ada yang diuji dengan amarah, ada yang diuji dengan kesombongan, ada yang diuji dengan hawa nafsu, ada yang diuji dengan keinginan yang bertentangan dengan ajaran agama. Dan menjadi muslim berarti belajar mengatakan, aku tidak selalu mengikuti semua yang aku inginkan, karena tidak semua yang kita inginkan akan membawa kita kepada kebaikan. Kalau ada satu hal yang ingin saya tinggalkan malam ini, mungkin ini. Islam tidak mengajarkan kita untuk mengikuti setiap keinginan yang muncul dalam diri. Islam mengajarkan kita untuk menjadikan Allah sebagai petunjuk. Karena manusia bisa salah, perasaan bisa berubah, keinginan bisa berubah, tetapi petunjuk Allah tetap sama. Dan mungkin itulah makna terbesar dari menjadi seorang muslim. Bukan melakukan apa yang selalu kita inginkan, bukan mengikuti hawa nafsu belaka, tetapi belajar melakukan apa yang Allah ridhoi. Walaupun terkadang itu tidak mudah